Halo teman-teman foodpreneur semua, selamat datang di Foodies kelas hari ini dari Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Stephanie Kurniadi. Nanti kalau misalnya pas ketemu, panggil Steph aja. Jadi saya selama 13 tahun terakhir ini, saya menjadi seorang pebisnis kuliner. Jadi kenapa sih memilih bisnis kuliner? Karena di bisnis kuliner ini sebenarnya potensinya besar banget, dan di dalam bisnis kuliner kita bisa memulainya dari mana aja dan dari profesi apapun. Jadi dulu saya juga kuliahnya nggak terlalu ada hubungannya nih sama bisnis kuliner. Dulu saya kuliahnya di bidang arsitektur. Jadi kalau ada teman-teman foodpreneur yang juga belum ada di jalur bisnis ataupun belum ada latar belakang di bidang kuliner, jangan khawatir karena banyak banget cara kita untuk bisa belajar bisnis kuliner, salah satunya dari foodies.id. Nah, teman-teman foodpreneur, walaupun kita berbisnis kulinernya dari rumah, tapi bukan berarti bisnis kuliner kita itu ukurannya kecil atau salesnya kecil ya, tapi banyak banget contoh dari kisah-kisah sukses di mana memulainya dari rumah tapi bisa perusahaan dan bisnis kuliner itu besar. Nah, kuncinya nih ada di langkah yang keempat ini, yaitu layani dengan ramah dan fokus untuk memenuhi yang namanya kebutuhan konsumen. Karena kalau kita dari tadi ngomonginnya proses pertama kali ya, kita pengen lebih banyak orang untuk jadi konsumen kita, itu baru istilahnya langkah awal banget. Nah, tapi penentu dari bisnis kuliner kita ini bisa sukses, kemudian berkembang terus, kemudian salesnya juga meningkat terus-menerus, itu adalah proses yang terjadi setelah konsumen ini membeli produk pertama kali. Tadi kita lihat ya bahwa yang namanya produk yang lagi tren itu juga bisa membuat seseorang ini membelinya tuh cuma sekali atau bahkan mereka setelahnya mau membeli berulang. Kalau di konsep yang namanya brand atau bisnis ya, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya brand loyalty. Artinya konsumen kita ini tuh loyal, bener-bener suka gitu ya. Itu indikatornya ada dua. Pertama, mereka itu melakukan pembelian ulang. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin ada yang udah mulai dan udah jalan nih bisnis kuliner dari rumahnya. Nah, kita bisa melakukan pengecekan berapa kali sih sebetulnya satu customer ini udah melakukan pembelian ulang. Jangan-jangan nih semuanya itu customer baru, nggak pernah ada orang yang beli berulang. Nah, ini harus deg-degan nih teman-teman. Nanti macam-macam ya cara melakukan pengecekannya. Kalau dari awal belum pernah mendata atau mencatat nomor handphone mereka, nah mulai sekarang harus memiliki data yang lengkap terhadap siapa sih customer yang membeli. Jadi kita perlu punya nama, kemudian paling minimal adalah kita memiliki nomor handphonenya. Sekarang kan banyak melakukan pembelian itu sebetulnya melalui online ya, jadi harusnya teman-teman punya nomor handphone mereka. Kalau dari catatan kita nih, ternyata 90% itu customer baru terus, tapi yang beli berulang itu cuma ada 10%. Nah, ini langkahnya adalah paling sederhana adalah teman-teman hubungi misalnya yang pernah membeli sebelumnya nih, kemudian melakukan follow up. Mungkin ada yang udah dilakukan juga, ada yang belum. Tapi kalau misalnya kita udah sering follow up, tapi juga mereka jarang atau nggak beli lagi, kita bisa misalnya hire anak magang nih, misalnya minta mereka untuk melakukan studi kasus gitu ya. Mereka yang hubungi customer kita untuk menanyakan bagaimana feedback mereka terhadap produk kita. Karena kalau biasanya kita yang tanya secara langsung nih, tidak akan mendapatkan insight atau jawaban yang real gitu ya, karena sungkan atau nggak enak atau bahkan nggak dijawab. Tapi kalau misalnya ada anak mahasiswa datang ke mereka, menghubungi lewat WhatsApp atau telepon, minta waktunya sebentar gitu ya untuk melakukan penelitian gitu di kampusnya atau menjadi tugasnya untuk mencari tahu sebetulnya feedback terhadap produk yang sebelumnya tuh seperti apa. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kita mengetahui konsumen kita ini puas atau tidak dengan produk kita.
kalau misalnya kita punya pelanggan yang melakukan pembelian ulangnya itu banyak, nah itu adalah indikator dari kesuksesan bisnis kulinernya teman-teman. Jadi harus selalu waspada ya terhadap data-data untuk kepuasan konsumen. Nah, sekarang ini ada 4 simbol nih. 4 simbol ini adalah langkah yang mudah dan praktis deh buat teman-teman punya panduan gimana caranya supaya bisa melayani dengan ramah dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang pertama dulu nih ya. Yang pertama ini adalah sering-sering senyum gitu ya. Tapi senyum sekarang itu harus dibuat digital kan. Karena kita pada saat melayani konsumen kita nih melalui WhatsApp misalnya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bertemu secara langsung. Nah, perlu untuk teman-teman biasakan pada saat chatting dengan konsumen itu sering mencantumkan emoticon senyum gitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya representasi kita, keramahan kita yang kita tulisin dalam chatting WhatsApp kita. Nah, kalau misalnya sekarang yang handle order itu udah bukan teman-teman langsung nih, tapi kita punya tim gitu ya, atau punya staff atau punya kru. Nah, minta mereka untuk selalu juga membiasakan sering-sering kasih emoticon senyum pada saat chatting dengan customer kita. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah personal ya, atau relasi personal. Jadi kunci dari kesuksesan atau perkembangan bisnis kuliner kita, terutama kalau kita ngelola dari rumah nih, itu adalah relasi personal. Gimana caranya supaya customer kita ini nggak kita anggap hanya sebagai customer aja. Jadi hubungan antara orang dengan orang gitu ya, itu usahakan tidak hanya selalu hanya masalah bisnis aja, hanya masalah transaksi aja. Tapi begitu mereka merasa bahwa kita adalah teman mereka, kemudian kita itu adalah walaupun kita sebuah bisnis ya, tapi pada saat mereka chatting itu mereka tetap aja berhadapan dengan yang namanya manusia, dan kita juga harus menganggap atau memperlakukan customer kita itu selalu menjadi seorang individu gitu. Jadi kita bisa macam-macam lah relasi personal ini dibangun gitu ya. Misalnya dalam proses follow up nih, tidak selalu message yang kita kirim itu harus jualan ya. Jadi misalnya nih lagi ada masa pandemik gitu ya, ada aturan pemerintah yang baru untuk skala nasional. Nah, kita buatkan satu desain, kita masukin brand kita, tapi di situ adalah 5 panduan untuk tetap aman dari penyebaran virus misalnya. Nah, hal-hal seperti itu memperlihatkan bahwa kita ataupun bisnis kita ini peduli dengan customer kita, bahwa yang namanya kita membangun relasi dengan mereka enggak hanya semata-mata ujung-ujungnya selalu transaksi. Karena dengan begini customer akan merasa diperlakukan dengan lebih menyenangkan buat mereka. Jadi nggak dieksploitasi lah ya istilahnya, karena nggak ada satu orang pun yang ingin dieksploitasi, termasuk dalam proses bisnis juga gitu. Jadi macam-macam. Contoh lainnya nih, misalnya jangan lupa kita harus selalu minta customer kita untuk save nomor kita ya, supaya mereka bisa lihat updatean status kita, dan kita juga harus save nomor mereka supaya kita juga bisa lihat updatean status mereka. Nah, pada saat kita bisa lihat updatean status mereka di WhatsApp, biasakan kita selalu menyempatkan untuk melakukan yang namanya komentar positif. Jadi misalnya nih customer kita lihat dia update status kakinya lagi digips gitu ya, ada fotonya gitu. Nah, kita itu komentar di status mereka, cepat sembuh ya kak, terus kasih smile gitu ya, jangan lupa. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini itu akan meningkatkan hubungan antara
bisnis kita sama customer kita. Jadi relasinya itu semakin personal. Dan sudah banyak terbukti customer kita di Indonesia ataupun sebenarnya di seluruh dunia ya, dorongan emosional ini faktor yang lebih besar untuk menentukan keputusan pembelian dibandingkan masalah-masalah yang logis lah ya, seperti harga, kemudian spesifikasi produk dan lain-lain. Itu bisa terkalahkan loh dengan yang namanya relation emosional yang bagus antara pebisnis sama si customernya. Oke, yang ketiga itu adalah kita pastikan layanan kita ini cepat ya. Jadi yang namanya era internet itu udah nggak bisa dihindari lagi. Orang-orang itu satuan waktunya tuh udah beda gitu. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu gitu ya, kalau kita memesan barang mungkin datangnya itu 1 bulan kemudian, orang masih bisa toleransi gitu. Tapi kalau saat ini di mana bisnis lain pun yang namanya balas chatting itu harus langsung, kemudian kalau menunggu pengiriman barang itu ya kalau nggak hari ini itu maksimal besok, berarti kita juga harus beradaptasi. Kalau nggak ya kita akan kehilangan konsumen. Nah, cepat ini betul-betul jadi kunci ya, karena kalau misalnya kita jadi customer langsung aja, kadang-kadang kita mau membeli sesuatu nih, tapi yang balas chatting itu lama gitu, akhirnya kita keburu melakukan hal lain gitu ya, atau enggak yang paling gawat adalah pada saat kita belum dibalas chattingnya, kita udah ngeliat produk yang lain dan akhirnya di produk tetangga sebelah ini balesnya cepet gitu ya, akhirnya kita beli sama yang lain gitu, nggak jadi ke bisnis yang awalnya kita kontak. Nah, jadi cepat ini adalah kunci banget teman-teman bisa memenangkan persaingan. Nah, yang terakhir nih itu adalah kasih segala sesuatu itu di atas ekspektasi. Jadi buatlah dan tinggalkanlah kesan sebanyak-banyaknya ya dari awal mereka in touch atau berinteraksi dengan kita sampai mereka menikmati produk kita, itu value yang kita kasih tuh semaksimal mungkin aja. Karena apapun proses yang kita kasih inilah yang akan pada akhirnya itu menentukan bisnis kuliner kita ini menang dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Karena ini prosesnya tentu tidak mudah ya. Kita harus memastikan kualitas produknya selalu baik, kemudian tim kita yang berinteraksi dengan customer juga selalu ramah, dan yang pasti kita harus memberikan di atas ekspektasi. Contoh nih best practice-nya, misalnya kalau kita kan jualnya makanan ya, dalam proses customer ini pengen dapat makanan, mereka tuh pengen ada rasa aman atau tenang gitu ya. Jadi misalnya kalau kompetitor kita ini ngasih kreseknya itu cuma 1, nah kita kasih kreseknya 2 gitu ya. Karena ini akan secara persepsi gitu, mungkin secara ilmiah nggak tahu juga gitu. Tapi secara persepsi, oh iya kalau yang plastik yang di luar itu yang kena debu, kena kotoran gitu ya. Kemudian plastik yang di dalamnya ini masih lebih aman, sehingga pada saat mereka nerima, wah 2 kantong plastik gitu ya, wah mereka ngerasa value-nya tinggi gitu. Kemudian juga misalnya kita kasih prepet gitu ya, yang pengunci kabel yang bisa memastikan kantong plastik kita yang di online delivery ini tuh nggak dibuka-buka selama perjalanan. Nah itu juga contoh dari hal sederhana tapi bisa meningkatkan customer itu dapat di atas ekspektasi dia gitu. Macam-macam lain lah, misalnya kita punya produk baru, untuk kita memperkenalkan produk baru kita, customer yang beli kita sisipin nih trial produknya ya dalam kemasan yang lebih kecil. Nah itu juga di atas ekspektasi mereka. Semakin sering mereka dapat kejutan lah ya istilahnya, kejutan positif ya tentunya, itu akan terus menambah value sehingga customer itu semakin mencintai produk kita, dan akhirnya brand loyalty itu bisa tercapai. Mereka bisa beli berulang dan mereka pun mau merekomendasikan ke kenalan-kenalan mereka. Jadi salesnya bisnis kuliner teman-teman bisa terus naik dan naik. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi cara-cara gimana caranya supaya kita bisa
berpromosi dengan modal yang sangat minim sekali ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan banyak pembeli nih di bisnis kuliner walaupun teman-teman foodpreneur mulainya dari rumah. Harapannya adalah semoga teman-teman bisa langsung action dan bisa langsung praktekin, dan jangan lupa bahwa proses belajar itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala atau challenge, cari lagi komunitas atau grup ya, di grup foodies juga teman-teman bisa bertanya langsung kepada para expert supaya proses belajarnya teman-teman terus berkembang. Oke, saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Saya Stephanie Kurniadi, saya pamit, sampai jumpa.